Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Alisya dan rekan saya Andrew Makmur dari kelas 2B D4 Akuntansi. Pada video kali ini kami akan membahas kasus mengenai penjualan konsinyasi jika terjual kurang dari 100% dan adanya retur. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada kasusnya. Pada kasus kali ini, Tuan Winter sepakat akan menitipkan produknya yaitu lemari kepada Tuan Zoe. Tuan Winter bersedia menanggung seluruh pengeluaran terkait dengan barang konsinyasi. Tuan Winter meminta kepada Tuan Zoe untuk menanggung seluruh keperluan barang konsinyasi selama proses penjualan, dan nanti Tuan Zoe langsung memotong pengeluaran tersebut dengan penjualan per bulannya. Adapun informasi tambahan terkait penjualan konsinyasi ini adalah unit yang dikirim setiap bulan adalah 10 unit. Harga jual lemari adalah 500.000 per unit. Uang muka dari komisioner yaitu 20.000 per unit. Sewa gudang 10.000 per unit, HPP lemari 250.000 per unit, dan komisi untuk komisioner 75.000 per unit. Baiklah, pada transaksi 1 tanggal 1 Mei 2019, Tuan Winter mengirim produk lemari ke toko milik Tuan Zoe sebanyak 10 unit. Jadi total HPP yang dikeluarkan dari Tuan Winter adalah 10 dikali 250.000 sama dengan 2.500.000. Dan dicatat pada jurnal metode perpetual pada metode terpisah yaitu debit konsinyasi keluar sebesar 2.500.000, kredit persediaan barang dagang sebesar 2.500.000. Dan sedangkan pada metode fiskalnya sama dengan metode perpetual. Pada metode gabungan, jurnal perpetualnya didebit persediaan barang konsinyasi sebesar 2.500.000, kredit persediaan barang dagang sebesar 2.500.000. Pada metode fiskalnya no entry. Karena pada metode fiskal tidak ada pencatatan bahwa untuk mengirim produk, kecuali hanya untuk pembelian produk. Dan pada Tuan Zoe, jurnalnya no entry semua. Kenapa no entry semua? Karena HPP dikeluarkan oleh pemilik, yaitu Tuan Winter. Pada transaksi kedua, tanggal 1 Mei 2019, Tuan Winter membayar sebesar 150.000 kepada kurir untuk mengantarkan barang ke Tuan Zoe dengan kas kecil. Dicatat pada metode terpisah jurnal perpetual, debit konsinyasi keluar sebesar 150.000, kredit kas kecil sebesar 150.000. Pada metode fiskalnya sama seperti metode perpetual. Pada metode gabungan, jurnal perpetualnya adalah debit beban kurir sebesar 150.000, kredit kas kecil sebesar 150.000. Sedangkan pada metode fiskal, debit konsinyasi keluar 150.000, kredit kas kecil sebesar 150.000. Dan pada Tuan Zoe no entry semua, karena yang membayar kurir adalah Tuan Winter dan tidak dilakukan pencatatan oleh Tuan Zoe. Selanjutnya yaitu transaksi ketiga pada tanggal 2 Mei 2019. Tuan Zoe membayar uang muka kepada Tuan Winter dengan mentransfer dari rekening banknya. Sebelumnya kita harus mencari dulu berapa total uang muka. Nah, cara mencarinya yaitu total unit dikali uang muka per unit, yaitu 10 unit dikali 20.000, dimana sudah kita ketahui bahwa kesepakatannya uang muka itu 20.000 per unit. Maka dapatlah total uang muka sebesar 200.000. Jurnalnya, pada Tuan Winter akan menjurnal debit kas bank dan kredit uang muka komisioner sebesar 200.000. Itu sama untuk metode terpisah dan metode gabungan, dan juga sama untuk perpetual maupun fisikal. Sedangkan pada Tuan Zoe, yaitu debit uang muka pengamanat dan kredit kas bank. Itu sama untuk metode terpisah dan metode gabungan, perpetual maupun fisikal. Selanjutnya yaitu transaksi keempat pada tanggal 2 Mei 2019, yaitu Tuan Winter membayar sewa gudang melalui bank ke rekening Tuan Zoe. Maka kita harus mencari dulu berapa sih total sewa dari lemari tersebut. Cara mencarinya yaitu unit dikali tarif sewa per unit, sama dengan 10 unit dikali 10.000, dimana 10.000 ini merupakan kesepakatan dari tarif sewa gudang. Maka dapatlah total sewa gudang yaitu 100.000. Nah, untuk pencatatan pada Tuan Winter, yaitu debit konsinyasi keluar dan kredit kas bank sebesar 100.000. Itu untuk metode terpisah. Kalau misalkan kita pakai metode gabungan,
kita tidak memakai akun konsinyasi keluar, tapi kita memakai akun beban. Maka jurnalnya yaitu debit beban sewa gudang dikredit kas bank sebesar 100.000, sama walaupun memakai perpetual dan fisikal. Nah, kalau pencatatan pada Tuan Zoe yaitu debit kas bank dan kredit pendapatan sewa sebesar 100.000, sama pada kedua metode. Pada transaksi kelima, tanggal 3 Mei 2019, Tuan Zoe menjual 2 unit lemari kepada salah satu pelanggan dan dibayar secara tunai. Jurnal pada Tuan Winter no entry semua, karena transaksi dilakukan oleh Tuan Zoe. Dan pencatatan pada Tuan Zoe pada metode terpisah, jurnal perpetualnya adalah debit kas kecil sebesar 1 juta, kredit konsinyasi masuk sebesar 1 juta. Dan pada metode fiskalnya sama seperti perpetual. Dan pada metode gabungan, pencatatannya dilakukan menurut persediaan barang dagang. Jadi, sama dengan 2 kali penjualan, harga penjualan dikurang 2 dikali komisi. Sama dengan 1 juta dikurang 150.000. Jadi, persediaan barang dagangnya sebesar 850.000. Dicatat pada jurnal perpetual, debit persediaan barang dagang sebesar 850.000, kredit utang pengamanat sebesar 850.000. Debit kas kecil sebesar 1 juta, kredit penjualan barang dagang sebesar 1 juta. Dan debit HPP sebesar 850.000 dan kredit persediaan barang dagang sebesar 850.000. Pada metode fiskalnya, debit pembelian barang dagang sebesar 850.000, kredit utang pengamanat sebesar 850.000, debit kas kecil sebesar 1 juta, dan kredit penjualan barang dagang 1 juta. Pada transaksi ke-6, Tuan Zoe membayar kurir yang mengantarkan barang pesanan pelanggan sebesar 50.000. Jadi jurnalnya pada Tuan Winter no entry semua, karena yang membayar kurir adalah Tuan Zoe. Pada pencatatan Tuan Zoe pada metode terpisah, jurnal perpetualnya adalah debit konsinyasi masuk sebesar 50.000, kredit kas kecil 50.000. Pada metode fiskalnya sama seperti metode perpetual. Dan pada metode gabungan, jurnal perpetualnya debit utang pengamanat sebesar 50.000, kredit kas kecil 50.000. Pada metode fiskalnya sama seperti metode perpetual. Selanjutnya yaitu transaksi ke-7 pada tanggal 15 Mei 2019, yaitu Tuan Zoe mengembalikan 1 unit lemari karena rusak dimakan rayap. Nah, di sini kasusnya merupakan retur. Jadi, cara mencarinya, kita harus mencari dulu berapa sih HPP dari barang yang diretur tersebut, yaitu cara mencarinya unit dikali HPP per unit, sama dengan 1 dikali 250 sama dengan 250.000. Maka pencatatan pada Tuan Winter untuk metode terpisah, untuk perpetualnya yaitu debit persediaan barang dagang dan kredit konsinyasi keluar sebesar 250.000. Sedangkan pada metode fisikalnya yaitu debit pengiriman barang dagang, kredit konsinyasi keluar sebesar 250.000. Nah, kalau misalkan Tuan Winter memakai metode gabungan, maka dicatat kalau menggunakan metode perpetual yaitu debit persediaan barang dagang dan kredit persediaan barang konsinyasi sebesar 250.000. Sedangkan jika Tuan Winter memakai metode fisikal, maka tidak ada jurnal yang dicatat karena metode fisikal ini tidak mencatat apabila ada hal-hal yang terkait dengan persediaan. Nah, sedangkan pada Tuan Zui tidak ada pencatatan yang dilakukan karena dari awal Tuan Zui tidak mengakui bahwa barang itu merupakan miliknya. Jadi walaupun Tuan Zui mengembalikan barang kepada Tuan Winter, dia tidak melakukan pencatatan apapun karena tidak mengurangi persediaan barang dagangnya. Selanjutnya yaitu transaksi ke-8 pada tanggal 15 Mei 2019, yaitu Tuan Winter membayar biaya kurir untuk retur barang sebelumnya sebesar 20.000. Maka di sini Tuan Winter akan menjurnal jika menggunakan metode terpisah yaitu debit konsinyasi keluar dan kredit kas kecil sebesar 20.000. Sedangkan apabila Tuan Winter memakai metode gabungan, maka
tidak memakai akun konsinyasi keluar, tapi memakai akun beban, yaitu beban retur. Maka jurnalnya yaitu beban retur pada kas kecil sebesar 20.000. Nah, pada Tuan Zoe tidak melakukan pencatatan apapun karena pembayaran ini dilakukan oleh Tuan Winter, sehingga tidak mempengaruhi Tuan Zoe sama sekali. Pada transaksi 9, tanggal 20 Mei 2019, Tuan Zoe menjual 3 unit lemari kepada ibu kos Putri dan dibayar tunai. Harga totalnya sebesar 1.500.000. Dicatat pada Tuan Zoe pada metode terpisah itu pada jurnal perpetual, debit kas kredit 1.500.000, kredit konsinyasi masuk 1.500.000. Metode fiskalnya sama seperti metode perpetual. Dan pada metode gabungan dicatat sesuai persediaan barang dagang sebesar 1.275.000. Pada jurnal perpetualnya, debit persediaan barang dagang sebesar 1.275.000, kredit utang pengamanan 1.275.000, debit kas kecil 1.500.000, kredit penjualan barang dagang 1.500.000, debit HPP 1.275.000, kredit persediaan barang dagang 1.275.000. Dan pada jurnal fiskal, debit pembelian barang dagang 1.275.000, kredit utang pengamanan 1.275.000, debit kas kecil 1.500.000, kredit penjualan barang dagang 1.500.000. Pada transaksi ke-10, Tuan Zoe membayar kurir yang mengantarkan barang pesanan pelanggan sebesar 100.000 dan dicatat oleh Tuan Zoe pada metode terpisah jurnal perpetual, itu debit konsinyasi masuk sebesar 100.000, kredit kas kecil sebesar 100.000, dan metode fiskalnya sama seperti metode perpetual. Dan sedangkan pada metode gabungan, perpetual debit utang pengamanan 100.000, kredit kas kecil 100.000, dan pada metode fiskalnya sama seperti metode perpetual. Selanjutnya yaitu transaksi ke-11 pada tanggal 21 Mei 2019, yaitu karena adanya konsekuensi dimakan rayap kembali, Tuan Zoe berinisiatif untuk merawat lemari dan meminta bayaran kepada Tuan Winter sebesar 5.000 per unit. Tuan Winter setuju dan meminta agar bulan ini dipotong dari penjualan saja. Nah, kita harus tahu dulu berapa total biaya perawatan ini. Cara mencarinya, unit tersisa dikali tarif, sama dengan 4 unit dikali 5.000, sama dengan 20.000. Nah, Tuan Winter tidak mencatat apapun karena transaksi ini ditangani oleh Tuan Zoe. Sedangkan Tuan Zoe pada metode terpisah mencatat debit konsinyasi masuk dan kredit pendapatan jasa sebesar 20.000. Karena beban Tuan Winter ini merupakan pendapatan bagi Tuan Zoe. Sedangkan jika menggunakan metode gabungan, kita tidak memakai akun konsinyasi masuk, melainkan akun utang pengamanat. Maka jurnalnya debit utang pengamanat, kredit pendapatan jasa sebesar 20.000. Kenapa utang pengamanat ini letaknya debit? Karena nanti beban ini akan berpengaruh kepada kas yang akan diterima oleh Tuan Winter pada akhir periode. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi ke-12 pada tanggal 31 Mei 2019, yaitu Tuan Zoe menghitung komisi untuk bulan ini. Nah, kita harus menghitung dulu berapa total komisi yang diterima Tuan Zoe, yaitu caranya unit terjual dikali komisi. Dalam bulan ini unit yang terjual yaitu 5 unit. Maka 5 dikali 75.000 sama dengan 375.000. Itulah komisi yang didapatkan oleh Tuan Zoe. Nah, pencatatannya pada Tuan Winter tidak ada pencatatan karena komisi langsung dipotong oleh Tuan Zoe sehingga akan mengurangi pembayaran hasil penjualan pada akhir periode. Sedangkan pencatatan pada Tuan Zoe jika menggunakan metode terpisah yaitu debit konsinyasi masuk dan kredit pendapatan komisi sebesar 375.000. Debit konsinyasi masuk ini artinya berkurangnya utang komisioner kepada pengamanat karena komisi ini langsung dipotong dari penjualan bulan itu. Sedangkan jika menggunakan metode gabungan tidak ada jurnal karena pada transaksi penjualan sebelumnya Tuan Zoe seolah-olah membeli barang kepada Tuan Winter dengan harga yaitu harga penjualan dikurang komisi. Kemudian Tuan Zoe menjual kembali barang tersebut sesuai dengan harga jual.
Nah, selisih dari harga beli dan harga jual ini akan langsung didapatkan komisi untuk Tuan Zoe, sehingga tidak perlu mencatat komisi lagi pada akhir periode. Pada tanggal 31 Mei 2019, Tuan Zoe membuat laporan penjualan konsinyasi, yaitu terdiri dari penjualan 5 unit sebesar 2.500.000, dikurangi dengan total beban dan komisi sebesar 545.000. Jadi, total hak pengamanat sebesar 1.955.000, dikurangi dengan uang muka pengamanat yang terdiri dari terjual 5 unit dan retur 1 unit. Karena uang muka per unitnya 20.000, jadi 20.000 dikali 6 unit sebesar 120.000. Dapat sisa kas bersihnya 1.835.000. Pada transaksi 13 tanggal 31 Mei 2019, Tuan Zoe membayar sisa kas kepada Tuan Winter melalui bank. Pencatatan Tuan Winter pada metode terpisah jurnal perpetual yaitu debit kas bank 1.835.000, uang muka komisioner 120.000, konsinyasi keluar 545.000, kreditnya konsinyasi keluar 2.500.000. Sedangkan pada metode fiskalnya sama seperti perpetual. Pencatatan pada Tuan Zoe pada jurnal perpetual yaitu debit konsinyasi masuk 1.955.000, kredit uang muka pengamanat 120.000, kas bank 1.835.000. Sedangkan pada metode fiskalnya sama seperti metode perpetual. Sedangkan pada metode gabungan, pencatatan yang dilakukan oleh Tuan Winter pada jurnal perpetual yaitu debit kas bank 1.835.000, uang muka komisioner 120.000, beban kurir 150.000, beban perawatan 20.000, beban komisi 375.000, kreditnya penjualan konsinyasi 2.500.000, dan debit HPP 1.250.000, kredit persediaan barang konsinyasi 1.250.000. Dan pada metode fiskalnya, debit kas bank 1.835.000, uang muka komisioner 120.000, beban kurir 150.000, beban perawatan 20.000, beban komisi 375.000, dan kreditnya penjualan konsinyasi 2.500.000. Sedangkan pencatatan pada Tuan Zoe dalam jurnal perpetual yaitu debit utang pengamanat 1.955.000, kredit uang muka pengamanat 120.000, kas bank 1.835.000. Dan pada metode fiskalnya sama seperti metode perpetual. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 2019, Tuan Winter membuat tabel analisis penjualan konsinyasi. Tabelnya dapat kita lihat dalam gambar. Pada pihak pengamanat, beban-beban yang terdapat adalah HPP, beban kurir, beban sewa gudang, dan beban retur. Nah, untuk HPP total bebannya yaitu 2.500.000 dengan biaya 250.000 per unitnya. Maka, total biaya untuk unit yang terjual sebesar 5 unit adalah 5 dikali 250.000, dapatlah 1.250.000. Untuk retur, 1 dikali 250.000, dapatlah 250.000. Sedangkan untuk yang belum terjual yaitu 4 dikali 250.000 sama dengan 1 juta. Nah, untuk beban kurir, totalnya yaitu 150.000 dengan tarif 15.000 per unit. Untuk yang terjual maka didapat dengan cara 15.000 dikali 5 sama dengan 75.000. Untuk yang retur yaitu 1 dikali 15.000 dapatlah 15.000, dan untuk yang belum terjual yaitu 4 dikali 15.000 dapatlah 60.000. Untuk beban sewa gudang totalnya yaitu 100.000 dengan biaya 10.000 per unit. Maka dapatlah biaya untuk yang terjual yaitu 5 dikali 10.000 dapatlah 50.000. Untuk retur 1 dikali 10.000 dapatlah 10.000, dan untuk yang belum terjual 4 dikali 10.000 dapatlah 40.000. Selanjutnya yaitu untuk beban retur. Nah, beban retur ini totalnya yaitu 20.000. Beban ini langsung dibebankan kepada retur saja,
Sehingga yang terjual biayanya 0 dan yang belum terjual juga biayanya 0. Dan untuk yang retur dapatlah biayanya 20.000. Sedangkan pada pihak komisioner terdapat beban, yaitu beban kurir, beban perawatan, dan komisi untuk komisioner. Pada beban kurir, total bebannya yaitu 150.000. 150.000 ini merupakan untuk kurir saat penjualan kepada pelanggan. Maka 150.000 ini langsung ditotal ke yang terjual saja, sehingga retur dan belum terjual tidak terdapat biaya kurir ini. Nah, selanjutnya beban perawatan sebesar 20.000. Nah, kebetulan biaya perawatan ini diminta tadi waktu unit yang tersisa tinggal 4 saja, dan kebetulan unit yang tersisa 4 itu tidak terjual sampai akhir periode. Maka beban ini hanya dibebankan kepada yang belum terjual sebesar 20.000. Nah, kemudian komisi untuk komisioner sebesar 375.000. Biaya ini merupakan full untuk barang-barang yang terjual saja, karena komisi dihitung dari unit yang terjual. Sehingga 375.000 ini merupakan biaya komisi untuk unit yang terjual sebanyak 5 unit. Maka didapatlah total beban untuk total beban untuk unit yang terjual yaitu sebesar 1.900.000. Sedangkan penjualan kita pada bulan itu adalah 500.000 dikali 5 unit sama dengan 2.500.000. Maka dapatlah laba konsinyasi sebesar 600.000. Nah, dari tabel analisis penjualan konsinyasi tadi, didapatlah laba sebesar 600.000. Maka Tuan Winter akan mencatat laba pada bulan ini dengan jurnal debit konsinyasi keluar dan kredit laba penjualan konsinyasi sebesar 600.000. Nah, selanjutnya Tuan Winter akan membuat jurnal penyesuaian untuk produk yang diretur tadi. Dengan terjadinya retur, beban yang telah dikeluarkan sebelumnya akan berubah menjadi beban periode berjalan dan diakui menggunakan akun reguler. Beban-beban yang terdapat pada produk yang diretur tadi sesuai dengan tabel analisis penjualan konsinyasi kita adalah beban kurir, beban sewa gudang, dan beban retur. Maka Tuan Winter akan mencatat jurnal dengan debit beban kurir sebesar 15.000, debit beban sewa gudang sebesar 10.000, debit beban retur sebesar 20.000, dan kredit konsinyasi keluar sebesar 45.000. Sekian penjelasan kasus penjualan konsinyasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kejanggalan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.